Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Mainanda dan Pak Deru selaku dosen pada mata kuliah studi kasus manajemen strategik, TS2 selaku teaching assistant pada mata kuliah ini, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan kembali, saya Rafli Satria dengan NPM akhir 0108, dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada studi kasus manajemen strategik ini bagian C, yaitu implementasi strategi dari PT Mayora Indah Tbk. Mungkin sebelum masuk kita ke analisis dan pembahasan, saya akan masuk ke kampanye profile dulu untuk menjelaskan secara ringkas apa sih PT Mayora itu. Jadi, PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah perusahaan produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di ibu kota Jakarta. Unit bisnis Mayora Indah ini terbagi dalam divisi makanan dan minuman olahan yang dapat dibagi lagi menjadi 6 subdivisi, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan serta minuman. Slogan dari Mayora adalah "Satu Lagi dari Mayora" yang sering diperdengarkan pada akhir iklannya di televisi. Saat ini Mayora nggak cuma beroperasi di Indonesia atau mendistribusikan produknya di Indonesia, tapi Mayora juga menuai sukses di negara lain seperti Filipina dengan produk kopi instan Kopiko Blanca. Selanjutnya, untuk visi dan misi dari PT Mayora itu sendiri adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dan di kancah global. Untuk mewujudkan visi itu, Mayora memiliki 3 misi utama, yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih atau operasi dalam rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi semua stakeholder perseroan. Dan yang ketiga, dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan itu berada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian organisasi yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk. Yang paling atas ini ada ROPS. Selanjutnya, ROPS ini membawahi Dewan Komisaris. Nah, selanjutnya Dewan Komisaris ini ada komite audit, dan di bawahnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi lalu ada sekretaris perusahaan dan audit internal. Nah, di bawah Dewan Direksi ini mewakili 7 bidang yang ada di PT Mayora, yaitu ada purchasing, teknologi informasi, marketing, keuangan dan accounting, HR dan personalia, legal dan manufaktur. Nah, selanjutnya untuk Dewan Komisariat itu ada 5, dengan ketuanya itu Bapak Jogi Hendra Atmaja sebagai komisaris utama. Tugasnya adalah mengkoordinasi tugas anggota Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan operasional perusahaan secara umum. Selanjutnya ada Dewan Direksi, yang dimana direktur utamanya yaitu Bapak Andre Sukendra Atmaja, dengan deskripsi pekerjaannya itu memimpin semua aktivitas kegiatan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Selanjutnya ada bidang-bidangnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, selanjutnya untuk program yang akan diimplementasikan di PT Mayora Indah ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada strategi market penetration, ada strategi horizontal integration, dan juga strategi operasional strategi. Yang pertama, kita masuk ke strategi market penetration, yang dimana program unggulannya adalah intensif campaign pada digital marketing. Lalu aktivitas yang akan kami lakukan adalah memanfaatkan media sosial, konten marketing dan influencer collaboration, dan iklan ads di berbagai kanal digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya, untuk strategi horizontal integration, kita memiliki program ekspansi pasar internasional dan distribusi yang stabil. Aktivitasnya ini adalah pembukaan jalur distribusi baru, kerjasama dengan distributor lokal di negara tujuan, dan penyesuaian strategi pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi konsumen lokal. Selanjutnya, untuk strategi operasional, kami berfokus pada program QC atau Quality Control, yang dimana aktivitas utama kami adalah penerapan Six Sigma dan Quality Control yang lebih baik untuk bisa memastikan bahwa
kualitas produk ini sampai ke tangan konsumen dapat terjaga dan sesuai dengan konsumen dan sesuai dengan komitmen Mayora untuk menjaga nilai dari produknya. Lalu ada beberapa divisi yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan program ini. Yang pertama itu untuk kode P1 market penetration, itu programnya intensive campaign digital marketing. Bidang yang dialihfungsikan adalah marketing, finance, dan teknologi dan informasi. Yang kedua ada P2, ekspansi pasar internasional dan distribusi. Bidang yang terkait adalah marketing, finance, teknologi dan informasi, manufaktur, purchasing, and legal. Yang ketiga ada QC dengan kodenya itu P3, dan bidang yang dipekerjakan adalah manufaktur dan purchasing. Nah, selanjutnya kita masuk ke budget atau anggaran biaya yang dibutuhkan di dalam mengaplikasikan program yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama untuk P1 market penetration itu budgetnya 1,3 M. Selanjutnya ada horizontal integration dengan program utamanya ekspansi pasar internasional dan distribusi, itu budgetnya 2,5 M. Dan yang ketiga operasional strategi dengan programnya itu QC, didapatlah angka 950 juta rupiah. Jadi ketiga program yang telah saya sebutkan ketika diakumulasikan itu senilai 4,8 miliar rupiah. Next. Nah, ini ada penjelasan dari setiap programnya. Kita dimulai dari budget program 1, yang dimana program 1 itu berfokus kepada penetrasi pasar, yaitu program utamanya adalah intensive campaign digital marketing, yang kita mulai dari market research dan analytics tools. Ini adalah kita meriset pemasaran terkait dengan output yang akan dihasilkan, membeli database dari pihak ketiga, dan penggunaan tools yang kita inginkan gitu. Untuk budgetnya itu 200 juta rupiah. Selanjutnya untuk P1.2 itu ada influencer dan KOL marketing. Jadi di aktivitas ini kami melakukan partnership dengan influencer di media sosial dengan budgetnya 600 juta rupiah. Yang ketiga, kita akan membuat konten, yaitu intensive content creation. Kita akan memproduksi foto, video, blog, artikel, dan desain visual untuk campaign pada sosial media kita. Selanjutnya, kami juga akan menggunakan ads atau iklan berbayar pada kanal sosmed yang ada atau yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu senilai 200 juta rupiah kami anggarkan untuk aktivitas tersebut. Dan yang kelima, untuk poin P1.5 itu adalah kontingensi dan evaluasi. Kami menganggarkan 150 juta rupiah untuk melakukan evaluasi secara berkala, memikirkan biaya tak terduga dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, untuk budget program yang kedua, kita dimulai dari riset pasar internasional. Untuk aktivitasnya adalah kita melakukan riset preferensi konsumen, analisis pesaing di negara tujuan, dan uji kelayakan produk di pasar tujuan. Selanjutnya kami juga akan melakukan legalitas dan registrasi produk tentunya di poin P2.2. Dan yang ketiga, P2.3 itu biaya distribusi dan logistik. Kami akan melakukan pengiriman produk kepada distribusi yang ada di negara tujuan dan membayar biaya bea dan cukai, dan juga pengaturan gudang yang ada di negara tujuan. Untuk P2.4, kami melakukan promosi dan branding secara global. Kami akan melakukan digital campaign secara internasional, pameran dagang, dan juga promosi yang ada di sana gitu. Yang kelima, partnership and development. Kami akan bernegosiasi dan mengembangkan jaringan distributor yang ada di lokasi tujuan, agen, dan juga retail lokal, sehingga budget yang kami butuhkan untuk melakukan program 2 ini adalah 2.550 juta rupiah. Selanjutnya, untuk program yang ketiga, kami akan melakukan QC atau quality control, yang dimana aktivitas 3.1 adalah pengadaan alat QC dan kalibrasi. Kami akan melakukan uji kualitas bahan baku dan produk akhir dengan total budget itu adalah 250 juta. Kami juga akan melakukan kontrol manajemen rantai pasok di poin 3.2 dengan aktivitas mengaudit kualitas vendor bahan baku,
menginspeksi kualitas supplier dan sistem traceability bahan. Yang ketiga, kami juga akan melakukan kontingensi dan perbaikan kualitas. Jika ditemukan deviasi mutu atau penarikan produk cacat, biaya investigasi kualitas seharga Rp300 juta. Sehingga kalkulasi untuk program yang ketiga ini adalah Rp950 juta. Nah, ini untuk timeline yang akan kami susun untuk menjalankan setiap programnya. Bisa dilihat teman-teman di PPT-nya gitu ya. Kita dimulai dari market research di 2 bulan pertama, habis itu ada influencer and call marketing di 3 bulan selanjutnya, lalu kita ada pembuatan konten di 3 bulan setelahnya, lalu kita menggunakan paid digital marketing di 3 bulan setelahnya, dan juga kita akan mengevaluasi program di 2 bulan terakhir sesuai dengan PIC yang telah kami susun sebelumnya. Selanjutnya untuk program yang kedua, program yang ekspansi pasar internasional dan distribusi. Hal yang pertama kami lakukan adalah riset terlebih dahulu. Untuk PIC-nya itu ada marketing. Kami akan melakukan secara 2 bulan lebih awal, yaitu di bulan 1 dan bulan 2. Selanjutnya kami akan melakukan legalitas dan registrasi produk di 3 bulan setelahnya, sampai di partnership dan development di 3 bulan terakhir di tahun tersebut. Dan juga kami juga tetapkan PIC di setiap tahap-tahapannya. Nah, selanjutnya ada program yang ketiga, dimulai dari pengadaan alat QC dan kalibrasi di 3 bulan pertama. Yang kedua ada kontrol manajemen rantai pasok, kita akan di bulan keempat sampai bulan ke-10. Dan yang ketiga itu adalah kontingensi dan perbaikan kualitas di 2 bulan terakhir di tahun berjalan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam menjelaskan implementasi strategi untuk PT Mayora Indah Tbk. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja tulis di kolom chat di bawah. Saya Rafli dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.